Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 Rabiul Tsani 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2018. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji rahimahullahu taala, yaitu tentang adab penuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Sekarang pertemuan keberapa? Ketiga. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, kemarin kita sempat libur beberapa kali pertemuan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasanya setiap orang Islam wajib mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa ilmu yang wajib adalah ilmu yang kita terjun di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Seperti ilmu tentang sholat dan semua yang berhubungan dengan sholat. Setiap orang Islam harus paham ilmunya. Wajib, kalau tidak dia berdosa. Kemudian juga ilmu tentang puasa Ramadan. Kalau nanti kita hendak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ilmu tentang zakat. Kalau kita punya harta sehingga kita tahu hukum-hukum zakat. Ilmu tentang haji. Kalau kita termasuk yang wajib haji. Kemudian juga ilmu tentang jual beli, bisnis, dagang. Kalau kita termasuk orang yang terjun di dalam bisnis, perdagangan, dan semisalnya. Kemudian yang lalu juga sudah dibahas, termasuk ilmu yang wajib adalah ilmu tentang hati. Ya, membersihkan hati dari semua kotorannya. Kemudian tawakal kepada Allah, ridha, takut, harapan, ya, ilmu hati. Yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa manusia menjadi mulia karena ilmu. Karena pada dasarnya manusia dengan binatang itu sama. Yang membedakan adalah ilmu. Tentu ilmu yang diamalkan. Kemudian ya, yang lalu sampai di situ ya, orang yang berilmu itu lebih sulit setan untuk menyesatkannya dibanding orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu.
Yang terakhir kita membahas tentang fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sesungguhnya satu orang yang faqih, yang alim, yang punya ilmu dan wara' mengamalkan ilmunya lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang abid, ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Yang lalu sampai di situ. Ya, monggo sekarang kita lanjutannya. Halaman 10. Di situ oleh penerjemahnya diberi judul Belajar Ilmu Akhlak yang C. Qala Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Az-Zarnuji, semoga Allah merahmatinya, wa kadzalika fi sairil akhlaq. Sebagaimana wajib mempelajari ilmu hati, begitu juga halnya pada semua akhlak. Ya, jadi kita wajib belajar ilmu akhlak. Kita harus tahu apa itu akhlak agar kemudian kita mengamalkan akhlak tersebut, ilmu akhlak. Seperti apa ilmu akhlak itu? Nahwu al-jud. Ya, seperti al-jud, di situ diartikan sifat baik. Sebenarnya al-jud itu lebih khusus adalah sifat dermawan. Dermawan adalah akhlak yang baik. Wal bukhl, kemudian juga tentang sifat pelit. Kita harus tahu sifat pelit agar kita bisa menghindarinya. Wal jubn, jubn itu lecek, pengecut, itu akhlak yang buruk. Orang lecek, orang pengecut, beraninya main di belakang. Kemudian wal jur'ah, sifat memberani, itu sifat yang terpuji, akhlak yang baik, berani pada tempatnya. Wat takabbur, sifat sombong, ini sifat yang jelek, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Wat tawadhu', sifat merendah, ya, rendah hati, lawannya sombong. Ini adalah akhlak yang terpuji. Semakin orang tawadhu, semakin oleh Allah diangkat derajatnya. Semakin orang sombong, semakin oleh Allah direndahkan derajatnya. Wal iffah, ya, menjaga diri dari hal haram. Sebenarnya iffah itu bukan hanya menjaga diri dari yang haram, tapi menjaga diri dari semua yang dianggap tidak baik. Ya, walaupun enggak haram, tapi kurang bagus, dihindari. Itu namanya sifat iffah. Kalau orang laki namanya afif. Kalau orang perempuan namanya afifah. Ya, yang menjaga diri dari semua perbuatan yang tercela. Wal israf, kemudian sifat yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Wat taqtir, sifat yang terlalu perhitungan, sangat pelit. Ya. Jadi orang beriman itu tengah-tengahnya. Dan ada di dalam surat Al-Furqan tentang sifatnya ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, tengah-tengahnya, tidak melampaui batas, tidak terlalu perhitungan, tapi tengah-tengahnya. Wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya. Fa innal kibra, maka sesungguhnya sifat sombong. Wal bukhla, sifat bakhil, kikir. Wal jubna, sifat pengecut. Wal israfa, ya, sifat berlebih-lebihan melampaui batas. Haramun, semuanya itu adalah haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin dapat menghindarinya kecuali dengan mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut. Ya. Jadi kita belajar akhlak yang baik dan belajar akhlak yang buruk supaya apa? Supaya tahu. Oh, ini akhlak yang baik, saya harus mengerjakan. Oh, ini akhlak yang buruk, saya harus meninggalkan. Jadi ada kalanya kita ini perlu belajar keburukan.
Belajar keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan. Belajar keburukan untuk tahu ini buruk, saya harus menghindari. Ya. Kemudian wa ilmi ma yudadduha, serta mengetahui cara menghilangkannya, cara menyembuhkannya. Fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Oleh karena itu, orang Islam wajib mengetahuinya. Jadi ini termasuk ilmu yang wajib. Ilmu apa tadi? Ilmu apa? Ilmu akhlak. Baik akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tercela. Kita wajib belajar. Oh ini akhlak terpuji, saya harus mengamalkan. Ini akhlak tercela, saya harus menghindari. Ya, sambil kita belajar resep-resep untuk bisa menghindari yang buruk-buruk. Ada ungkapan dari para ulama bagus sekali. Mereka mengatakan araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqi wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fi. Aku belajar keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi supaya aku tidak terjerumus dalam keburukan. Karena orang yang tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik, dia akan terjerumus pada yang buruk. Jadi belajar yang jelek-jelek. Bukan untuk mengamalkan, supaya tahu, oh ini jelek. Dan kehidupan ini adalah pelajaran. Kalau kita lihat orang yang baik, ah ini baik, saya harus niru. Oh ini buruk, saya harus menghindari. Ya. Dan alhamdulillah para ulama sudah menulis kitab tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Kalau antum bisa bahasa Arab, berbahagialah antum. Ada aplikasi bagus, bisa di-download gratis. Ya, ini saya download di iPhone dan di iPad bisa. Insya Allah di Android juga bisa. Ya, itu judulnya Mausu'atul Akhlak. Itu bagus aplikasinya, bagus sekali. Ya, Mausu'atul Akhlak. Artinya itu adalah ensiklopedia akhlak. Ya, ini apa namanya? Aplikasinya kayak gini, halaman depannya. Nah, ini kalau kita klik ini ini muncul akhlak yang baik. Banyak ini dalamnya isinya banyak itu. Ya. Kemudian kembali lagi. Nah, kembali gini kan? Klik, kembali lagi. Ya. Ini nutup dulu. Tutup. Nah, kembali kan? Nah, sekarang yang diklik ini Nah, ini keluar akhlak yang buruk. Banyak macam-macamnya. Dari Quran, dari sunnah, dari salafus soleh. Luar biasa. Ini benar-benar ensiklopedia seperti namanya. Ya. Bagus, kalau antum bisa download bagus. Namanya Mausu'atul Akhlak. Ini dari yayasannya Syekh siapa namanya? Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ya, di Arab Saudi. Itu dari beliau, yaitu dari websitenya Ad-Durarus Saniyah, itu websitenya. Jadi beliau namanya Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, orang Saudi beliau. Ini bagus, silakan antum download gratis, bagus sekali. Ya, ensiklopedia akhlak, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, semuanya diterangkan. Akhlak ini penting ya ikhwan. Dan sekarang kita ini krisis akhlak. Orang pinter banyak, tapi orang berakhlak dan beradab minim sekali. Karena itu orang sekarang ini ilmunya kurang barokah. Karena apa? Karena akhlak dan adabnya itu kurang. Orang-orang dahulu ilmunya barokah. Kenapa? Akhlak dan adabnya bagus. Sekarang kita ini mengeluh banyak orang pinter tapi nggak punya akhlak. Ya. Padahal ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tanyakan ulama sak dunia. Tanyakan ya, ulama sak dunia, antum tanyakan. Terutama ulama-ulama yang punya pondok pesantren, tanyakan mereka. Wahai syekh, wahai tuan guru, wahai Pak Kiai, yang menjadikan ilmu barokah itu apa? Insya Allah semuanya sepakat, nggak ada khilafiyah. Yang menjadikan ilmu barokah adalah akhlak dan adab. Ketika belajar, akhlaknya bagus kepada gurunya, akhlaknya bagus kepada temannya, akhlaknya bagus di majelis ta'lim,
Ini yang membuat ilmu barokah. Terutama akhlak kepada guru. Itu guru memberi kepada antum ilmu. Sehingga guru itu derajatnya lebih tinggi daripada bapak dan ibu kita. Ibu hanya memberi susu, bapak mencari nafkah. Kalau guru memberi ilmu. Bapak dan ibu murabbil badan, membina badan kita dari kecil menjadi gede. Kalau guru murabbil ruh, membina roh kita. Ya, guru itu luar biasa. Dahsyat guru itu. Sehingga banyak di antara para ulama itu yang dulu ketika belajar di pondok atau yang lainnya, itu mereka biasa-biasa saja. Biasa, nggak pinter, nggak hebat. Biasa. Bahkan mungkin kalah dibanding yang lainnya dari sisi kecerdasan. Tapi dia berkhidmah kepada guru. Dia akhlak kepada guru. Dia husnudzan kepada guru. Hatinya bersih kepada guru. Barokah. Barokah ilmunya. Justru yang dulu pinter-pinter, tapi nggak punya akhlak, ya nggak barokah ilmunya. Ada sebuah kisah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini kisah nyata. Ini terjadi di negeri Yaman, di Hadramut. Ada satu orang murid di sebuah pondok pesantren. Dia terkenal sebagai murid yang pinter, yang cerdas. Bahkan dia hafal kitab-kitab fikih yang tebal-tebal. Tapi akhlaknya kurang bagus. Suatu hari ketika gurunya mengajar, dia pergi ke kota lain, ngajar di sana tanpa izin gurunya. Jadi meninggalkan kelas tanpa izin, nggak pakai izin. Kan punya izin dulu, Tuan Guru, wahai Syekh, ya. Saya mau ke sana, ada perlu minta izin, boleh apa enggak, gitu. Enggak pakai izin. Gurunya tanya, mana si fulan? Oh, dia ke kota sana, ngisi pengajian, diundang pengajian. Oh, gitu ya. Apa kata gurunya? Orangnya boleh di sana, ilmunya tetap di sini. Gurunya bilang gitu aja. Orangnya boleh di sana, ilmunya tetap di sini. Ternyata benar. Ketika dia mau pengajian di sana, enggak tahu, ilmunya hilang. Ilmunya hilang. Jadi orang bodoh dia. Aduh, ya apa rek lali kabeh rek. Hilang ilmunya. Karena apa? Gurunya enggak ridho. Saya enggak ridho kamu ambil ilmu saya. Kamu enggak punya akhlak, kamu enggak punya adab. Ya, saya enggak ridho ilmunya, ilmu saya kamu ambil. Sama dengan ibu. Ketika ibu marah kepada anaknya, wahai anakku, aku enggak ridho. Dulu kamu minum susuku. Mana kembalikan susuku sekarang? Mau bilang apa itu? Ya, akhlak ini penting ya ikhwan. Akhlak ini penting. Ya, sekarang ini akhlak hilang, enggak ada akhlak. Penuntut ilmu enggak punya akhlak. Kemarin ada kasus seorang perempuan rajin ngaji, pakai cadar. Nulis di komentar di medsos. Dia bilang Habib Rizik dan Ustaz Abdul Somad yang ketemu di Mekah bergandengan tangan. Katanya apa? Seperti gay. Ini penuntut ilmu kayak gini ini. Ini penuntut ilmu kayak gini ini. Ya. Ini gurunya adalah iblis. Ini gurunya iblis ini. Ini belajar ke iblis ini. Lah masa Habib Rizik sama Ustaz Abdul Somad dibilang gay itu loh. Ini kalau enggak tobat kualat orang ini. Kualat dunia akhirat kamu. Sengsara dunia akhirat. Ini ulama. Habib Rizik itu ulama. Habib, keturunan Rasulullah SAW. Yang jelas perjuangannya, jelas ilmunya. Ustaz Abdul Somad juga jelas ilmunya, jelas perjuangannya. Dibilang kayak gitu. Katanya sudah tobat, mudah-mudahan tobatnya betulan. Tapi menurut berita terakhir dia masih nyinyir. Dia termasuk kelompok al-nyinyiriyun. Iya. Jadi tobatnya main-main aja, didatangi pura-pura tobat. Di belakang main lagi. Na'udzubillah, orang-orang kayak gini nih banyak. Banyak orang kayak gini. Dan itu hasil didikan gurunya itu. Walaupun gurunya enggak bilang Habib Rizik dan Abdul Somad kayak. Tapi gurunya yang mengajarkan. Habib Rizik dan Abdul Somad adalah orang sesat menyesatkan. Digambarkan ini orang-orang jelek, orang-orang jahat, orang-orang bahaya, orang-orang syubhat. Lah kalau gurunya gitu muridnya lebih dahsyat lagi. Bagaimana pepatah mengatakan guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Iya. Na'udzubillah ya ikhwan, jangan sampai antum ikut-ikutan kelompok seperti itu. Ya, dan itu bukan salafus saleh itu.
itu mengikut ajarannya Wa'min, ya. Kemudian berikutnya lagi. Waqad sannafa as-sayyidu al-imamu al-ajallu asy-syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannaf fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Sesungguhnya Sayyid al-Imam yang terhormat asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim menulis sebuah kitab tentang akhlak, dan kitab itu karangan beliau itu yang paling baik, yang wajib atas tiap-tiap muslim untuk menjaga dan menghafalnya, ya. Wallahu alam, saya belum tahu ini kitabnya, tapi yang jelas kitab yang tadi itu aplikasi itu bagus, lengkap sesuai dengan judulnya, mausu'ah, yaitu ensiklopedi, lengkap sekali, akhlak yang buruk dan akhlak yang baik. Kemudian berikutnya lagi, di situ diberi judul oleh penerjemah nomor D, ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu itu adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Bila sebagian orang melaksanakannya, maka gugur dosa yang lainnya. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Jika tidak ada orang yang melaksanakannya pada suatu negeri, maka mereka semuanya bergabung atau terkena dalam dosa. Fayajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalik. Maka wajib atas para imam, para penguasa untuk menyuruh mereka pada yang demikian itu. Wa yajbiru ahlal balda 'ala dzalik, dan memaksa penduduk negeri untuk melaksanakan itu. Ini adalah ilmu yang fardu kifayah. Sebenarnya di bagian atas itu tidak ada kata-kata agama, ya. Tidak ada kata-kata agama. Mempelajari ilmu yang dikerjakan pada saat tertentu. Kan tadi kita bahas dari kemarin itu ilmu yang kita terjun langsung sehari-hari, kan. Lah kalau ini ilmu yang kita terjun sewaktu-waktu, ya. Ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah mencukupi di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah kota, sudah cukup, yang lainnya nggak wajib. Tapi kalau yang lainnya belajar, ya bagus. Tapi kalau satu kota, satu desa tidak ada yang tahu semuanya, semuanya dosa. Itu ilmu fardu kifayah. Sehingga penguasa wajib nyuruh rakyatnya untuk belajar ilmu itu, untuk menggugurkan fardu kifayah. Nah, contohnya apa? Ilmu fardu kifayah itu. Contohnya apa? Apa? Ya, kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kemudian diringkas di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, itu disebutkan ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu seperti ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Kemudian juga ilmu hisab, ilmu berhitung, matematika, itu juga ilmu fardu kifayah. Di sebuah daerah harus ada yang ngerti ilmu kedokteran. Karena apa? Untuk kesehatan badan. Ilmu kedokteran ini dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, ilmu yang paling afdal setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ilmu agama itu untuk menyelamatkan roh, jiwa, hati. Sementara ilmu kedokteran untuk menyelamatkan badannya. Ya, ilmu kedokteran. Seperti itu. Jadi ilmu kedokteran butuh. Jadi kalau ada orang sakit ada yang mengobati. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, itu beliau dulu pernah sempat belajar ilmu kedokteran. Beliau tertarik. Karena Imam Syafi'i bilang ilmu kedokteran itu penting. Imam Nawawi berusaha
belajar ilmu kedokteran. Beliau beli kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina. Tapi anehnya ketika beliau belajar ilmu kedokteran, hatinya gelap. Hatinya gelap. Enggak bisa apa-apa selama berhari-hari. Tumpul otaknya. Waduh, kok gini nih ya? Kok gini nih ya? Akhirnya beliau minta petunjuk Allah. Akhirnya beliau tahu ini gara-gara belajar ilmu kedokteran. Ya. Nah, cerita ini kalau menurut antum hikmahnya apa? Atau komentarnya antum apa? Kisah ini. Imam Nawawi ketika belajar ilmu kedokteran, hatinya gelap, tidak bisa apa-apa. Ditinggalkan ilmu kedokteran, kembali ke ilmu agama, bercahaya lagi. Kira-kira komentar antum apa? Kenapa? Nah, ini bagus komentarnya, karena bukan bidangnya. Atau juga ada komentar yang lainnya, karena memang oleh Allah dilarang belajar ilmu kedokteran. Biarkan serahkan kepada yang lainnya. Kamu fokus ke ilmu agama saja. Karena masing-masing oleh Allah dipilihkan. Biar dokter-dokteran serahkan ke orang lain aja. Kamu ilmu agama. Dan ternyata benar. Beliau belajar ilmu agama luar biasa. Beliau punya karya-karya yang fenomenal. Antum ke seluruh dunia, kaum muslimin di pojok dunia manapun, antum akan menemukan kitabnya Imam An-Nawawi. Kitabnya banyak. Mulai dari kitab kecil, Arba'in Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian apa lagi? At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian apa lagi? Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Syarah Sahih Muslim. Waduh banyak. Barokah ilmunya. Jadi masing-masing ada bidangnya. Jadi ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu kedokteran, termasuk ilmu berhitung. Kenapa ilmu berhitung? Karena untuk ngitung warisan. Nah ya, kalau ada orang mati cara ngitung warisannya bagaimana? Sak desa gak iso ngerti matematika kabeh. Akhirnya bingung ya apa warisan ini. Jadi harus ada yang paham ilmu berhitung, cara bagi warisannya bagaimana dan seterusnya. Itu maksudnya adalah ilmu yang fardu kifayah. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal bi manzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik. Dikatakan bahwa mengetahui apa yang terjadi atas dirinya pada semua keadaan fardu ain itu sama dengan makanan, maka bagi masing-masing harus menjalankan yang demikian itu. Jadi maksudnya adalah ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib, ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari, ilmu sholat, dan tadi misalnya telah dibahas, itu ibaratnya adalah seperti makanan. Kita butuh setiap hari, bahkan satu hari kadang sampai 3 kali. Itu butuh, harus belajar ilmu itu. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan mengetahui hal-hal yang terjadi pada dirinya sebagian waktu, yaitu ilmu fardu kifayah, itu sama dengan halnya obat, dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi ilmu fardu kifayah tadi itu dibutuhkan waktu tertentu seperti obat. Kalau sakit dibutuhkan, kalau sembuh tidak butuh lagi. Kemudian wa ilman nujum bimanzilatil marad. Adapun ilmu perbintangan itu laksana penyakit. Ini ilmu perbintangan ya. Nanti ada 2 macam. Ada ilmu perbintangan yang boleh, ada yang tidak boleh. Ilmu nujum. Fata'allumuhu haramun li'annahu yadhurru wa la yanfa'. Maka mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan adalah haram. Karena itu adalah ilmu yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarih ghair mungkin. Sedangkan lari dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin. Ya. Ilmu apa tadi? Ilmu nujum. Yang dilarang adalah ilmu tentang ramalan, ilmu perbintangan. Ya. Suami yang baik itu adalah suami yang lahir Januari. Nah, kebetulan saya Januari. Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu gatuk. Gatuk-gatuk no. Nah, ada ya. Lahirnya bulan ini berarti bintangnya Capricornus. Ini apa lagi? Taurus. Ini apa lagi? Ya, macam-macam. Kemudian ada buletin tabloid
sepekan sekali keluarnya ada bintang. Langsung fokus pertama buka bintang. Asmara bagaimana? Asmaranya putus. Dagangannya bagaimana? Bangkrut. Iya. Ajalnya bagaimana? Segera mati. Alhamdulillah. Iya, biar apa? Ndak bocor maneh kapok wis. Itu. Nah, itu ilmu yang bermadharat, ndak ada manfaatnya, haram. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Kita percaya dengan takdirnya Allah, ketentuan Allah, pasrah kepada Allah. Tauhid itu menjadikan hati ini utuh, ndak pecah-pecah. Sementara syirik menjadikan hati kita ini pecah. Pecah dengan apa? Percaya dengan ramalan, hati kita ini pecah, hancur hati kita. Ya, jadi tidak boleh belajar ilmu ramalan-ramalan. Hong Shui dan Feng Shui. Nah, iya, rumahnya, oh iki anu tusuk sate. Tusuk sate berarti apa namanya? Ya, harganya murah. Antum beli aja rumah tusuk sate murah-murah. Alhamdulillah. Antum bilang aja, tusuk sate itu bahaya loh ya. Cek didol murah. Dol murah tukun. Itu dibohongi aja. Enggak ada, rezeki itu dari Allah. Mau tusuk sate, mau sate kambing, mau sate apa. Rezeki. Milik saya enggak mungkin diambil orang. Milik orang enggak mungkin saya ambil. Ya, karena ada seperti itu. Jadi rumahnya pun diatur, manggil orang untuk ngatur rumahnya. Cek rezeki ini lancar. Oh, sing gak ada rezeki sempit itu ya iki. Lagi angin mlebu langsung nabrak gini. Ya. Harus dihilangkan dulu ini, ganti cek anu. Ya Allah, dibodohi mau. Tukang ramali kalau melarat. Logikanya kalau memang dia itu pinter, berarti dia orang terkaya di dunia. Wong dhek golek duit teko ramalan. Kita diakali oleh dia. Ya. Jadi ilmu ramalan itu hukumnya adalah haram. Islam tidak ada ramalan-ramalan. Islam tawakal kepada Allah, ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi likulli muslimin an yashtaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillah ta'ala. Nah, ini menghadapi ramalan-ramalan tadi itu ya. Ini bagus ini. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin menyibukkan diri dalam segala waktunya untuk berzikir kepada Allah taala. Wat du'a, berdoa, wat tadarru, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an. Ini ilmu-ilmu yang Masya Allah ini ya. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ini kita diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak merendah kepada Allah, termasuk banyak membaca Al-Quran. Ini kita beri garis bawah di membaca Al-Quran. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, usahakan antum dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu kitab sukses, kitab bahagia, kitab selamat, dunia akhirat. Antum ingin sukses, Al-Quran kitabnya. Antum ingin selamat, Al-Quran kitabnya. Antum ingin bahagia, Al-Quran kitabnya. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kemarin saya sempat share tulisan dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil, hafidhahullah ta'ala. Beliau seorang guru besar di Qasim. Beliau juga termasuk muridnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau juga termasuk ahlul Quran. Beliau memberikan nasihatnya satu hari itu ada 1440 menit. Betul apa enggak? Betul apa enggak? 1 jam berapa menit? 60 kali 24 berapa? 1440 menit satu hari. Kata beliau, coba kamu sisakan 20 menit untuk 1 juz. Ini mungkin orang Arab ya seperti beliau, 1 juz 20 menit. Kalau kita tambahi aja 40 menit. Ya, kalau kita 40 menit biasanya kan 40 menit diambil buat Al-Quran 1 juz. Berarti sisa berapa itu? 1400 menit. Cuman 40 menit untuk 1 juz Al-Quran. Usahakan tiap hari baca 1 juz. Apapun keadaanmu, jangan mau menyerah. 1 hari 1 juz. Jangan mau menyerah. Apapun keadaannya. Apa kata beliau? Rasakan dalam kehidupanmu. Kamu akan merasakan beda. Kamu akan merasakan kebaikan. Kamu akan merasakan barokah. Ini betul ya ikhwan.
Al-Quran kitab luar biasa, ini firman Allah, bukan main-main, itu sifatnya Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun ke gunung, gunungnya hancur ketakutan. Ya. Jadi Al-Quran, usahakan ya ikhwan, baca Al-Quran satu hari, satu juz, sehingga sepekan, sebulan sekali kita khatam. Satu juz berat atau ringan? Berat apa ringan? Berat apa ringan? Yang jujur? Berat. Satu juz itu berat. Jangankan satu juz, Al-Quran ini baca berat. Baca Al-Quran tidak gampang, berat baca Al-Quran itu. Sehingga para salafus saleh mengatakan apa? Naqlul hijarah asyaddu 'alal munafiq min qiraatil Quran. Kata enggak, qiraatul Quran asyaddu 'alal munafiq min naqlil hijarah. Terbalik tadi. Membaca Al-Quran itu lebih berat bagi orang munafik daripada memindahkan batu besar. Jadi lebih baik saya mindah batu besar daripada baca Al-Quran, berat. Bagi siapa? Orang munafik. Baca Al-Quran ini berat ya ikhwan. Antum coba buka Al-Quran baca. Begitu buka gini loh. Yang terjadi apa? Bukan hanya ngantuk. Mata sepet. Ya, sepet pakai banget. Sepet sekali mata. Ya tiba-tiba leher, loro kabeh gini. Ya, terus terang aja kita jujur. Ini juga di sini mulai capek. Ya. Pantat juga enggak sanggup untuk duduk. Pokok loro kabeh sawak. Sakit semua sak badan. Ini betul, ini fakta, ini realita, ini nyata. Ada seorang murid yang datang kepada gurunya mengatakan, "Wahai Tuan Guru, kenapa? Kalau saya membaca buku apapun rasanya gampang. Tapi begitu saya membuka Al-Quran, waduh beratnya bukan main." Coba antum, buka Al-Quran berat, ganti WhatsApp, gimana? Langsung hilang ngantuk. Ngantuk hilang. Apa kata gurunya? Ya, wahai muridku, Al-Quran ini adalah syifa. Ini adalah obat, ini penawar. Ini obat, ini penawar. Sementara di dalam diri kita penuh dengan penyakit, penuh dengan luka. Orang kalau ada lukanya diobati, sakit apa enggak? Sakit, dibersihkan sakit, perih. Ya. Kadang perlu disuntik, kadang perlu dioperasi, kasih obat, kasih jamu pahit. Jadi ketika kita sedang baca Al-Quran, sedang terjadi proses pengobatan, penyembuhan. Memang berat, paksa, 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 paksa. Lama-lama penyakitnya sembuh. Setelah penyakit sembuh, ternyata baca Al-Quran itu nikmat. Ternyata Al-Quran ini ngangenin. Kangen antum dengan ini. Antum punya target 1 juz, saya yakin, aku yakin, kepingin tambah antum. Kurang 1 juz. Berarti apa? Sudah mulai bersih penyakitnya. Ya, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu bersih, kamu tidak pernah kenyang daripada firman Allah. Ya, kita selalu rindu dengan Al-Quran. Usahakan ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Baca terus supaya kita sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Bukan hanya baca tapi juga mempelajari, tadabbur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau seorang ulama besar yang punya karya dahsyat, fenomenal karyanya. Ketika beliau masuk penjara di akhir umurnya, itu beliau menyesal. Ya. Apa penyesalannya? Ini kata-kata beliau, redaksinya. Nadimtu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Aku menyesal karena aku telah menyia-nyiakan banyak waktuku untuk selain makna-makna Al-Quran. Ini yang ngomong bukan pengangguran. Ini yang ngomong orang punya kitab-kitab yang fenomenal, kitab yang dahsyat, kitab yang benar-benar dibutuhkan sepanjang masa. Itu menyesal. Saya menyesal. Kenapa tidak dari dulu fokus ke Al-Quran? Sehingga beliau tidak punya tafsir secara utuh 30 juz. Seandainya beliau punya tafsir 30 juz, waduh luar biasa tafsirnya. Beliau hanya ada tafsir ayat-ayat tertentu dan tafsirnya memang luar biasa. Dibuka oleh Allah pintu Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran
Kemudian was-shadaqat ad-dafi'ah lil bala, termasuk juga bersedekah yang dapat menolak bala. Memang benar sedekah itu menolak bala. Bahkan innal bala la yatakhattas shadaqah. Bala tidak berani melangkahi sedekah. Kita hari ini sedekah, ada bala mau turun, balaknya tidak berani menimpa kita. Karena kita sudah bersedekah. Salah seorang perawi hadis keutamaan sedekah, dia tahu sedekah demikian besar fadilahnya, dia punya prinsip tiada hari tanpa sedekah. Tiap hari sedekah. Kalau ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa, waduh tidak ada apa-apa ini mau sedekah apa? Sedekah apa dia? Walau ka'akan au baslan. Enggak punya uang, ya, maka sedekah ka'ak. Ka'ak itu biskuit. Oh, di rumah ada biskuit, sedekah biskuit. Yang penting hari ini saya sedekah. Biskuit enggak ada, oh di rumah ada bawang merah, sedekah bawang merah. Yang penting hari ini saya sedekah. Usahakan kita punya sedekah rutin harian, walaupun jumlahnya sedikit, Rp500, Rp1.000, enggak masalah. Yang penting hari ini saya sedekah. Nanti kalau ada rezeki tambah lagi 5.000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Sedekah. Niatkan lillahi ta'ala. Ya. Kalau boleh saya cerita masalah sedekah. Ya. Ada kisah nyata, dulu saya pernah cerita, diulangi lagi enggak apa-apa. Ini kisah di Arab Saudi. Ada TKW berangkat ke sana dan di sana dia merawat seorang ibu sudah sepuh dan ibu ini kena kanker sudah stadium 4. Jadi TKW ini khusus merawat ibu tadi. Ini baru datang TKW ini. Tiba-tiba TKW ini dikit-dikit ke kamar mandi. Dan berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi lagi. Kamar mandi lagi. Akhirnya majikannya bertanya, kamu ini saya lihat kok sering ke kamar mandi. Dan kamu berlama-lama di kamar mandi, ada apa? Lalu TKW-nya cerita, ya, wahai Tuan, sebenarnya saya daftar jadi TKW sudah lama. Tapi baru dapat panggilan sekarang ini. Sementara saya baru saja melahirkan. Jadi mungkin nunggu lama, akhirnya dia hamil sampai punya anak. Baru melahirkan dapat panggilan, berangkat ditinggal anaknya. Jadi, wahai Tuan, ini susu saya ini masih keluar terus, karena saya masih nyusui. Lah ini susu kalau tidak saya keluarkan, berbahaya. Jadi saya ke kamar mandi untuk mengeluarkan susu. Sambil membayangkan nyusui anak saya. Masya Allah, kata TKW-nya. Langsung majikannya itu tersentuh. Ya Allah, kasihan ini perempuan ini. Dia juga perempuan. Dia mengatakan, wahai pembantu, ya, saya seorang ibu seperti kamu. Saya tahu perasaanmu. Diuruskan semuanya, urusannya dia. Diberikan tiket, kemudian paspor. Ya, ini tiket untuk kamu pulang. Ini paspornya, ya. Dan ini gajimu selama 2 tahun. Dikasihkan semuanya. Karena kontraknya 2 tahun. Sudah, kamu pulang aja, kamu nyusui anakmu. Saya tahu perasaanmu. Kalau kamu ada perlu apa-apa, hubungi lagi, tak kasih kamu. Sudah, selesai. Pulang pembantu ini TKW ini. Begitu pembantu pulang, sang majikan ini merasa badannya enak. Kok badan saya enak ya? Akhirnya check up lagi, ternyata kankernya sembuh. Subhanallah. Sampai dokternya heran semuanya. Wah, ini obatnya obat apa ini? Ini kanker stadium 4 sembuh. Hilang kankernya. Ya. Kata ibu tadi obatnya adalah sedekah. Ada sebuah hadis, para ulama beda pendapat tentang sanadnya, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan tidak, ya. Dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Memang betul sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Tapi yang penting sedekahnya itu ikhlas karena Allah. Ibu tadi ketika sedekah bukan mikir supaya penyakit saya itu sembuh. Saya kasihan kepada orang ini. Ya. Dia ikhlas karena Allah. Namun kemudian oleh Allah penyakitnya disembuhkan. Jadi sedekah ini penting. Usahakan kita punya sedekah harian. Bahkan Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau juga menasehatkan para dokter. Para dokter itu kalau bisa, jangan hanya memberi pengobatan medis.
Tapi usahakan di samping medis ditambahi lagi pengobatan spiritual. Bagaimana caranya? Pasiennya dinasehati. Ya, ini minum obatnya 1 hari 3 kali. Ya, jangan lupa baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Oh, seperti itu. Jangan lupa sodako. Ini kata Ibnul Qayyim, ini dokter yang lengkap. Adapun dokter yang pengobatannya medis saja, ini nisfut tabib, dokter setengah-setengah, kata beliau. Oh, Masya Allah, kalau dokter gitu. Ini pengobatan medisnya, ini pengobatan spiritualnya, lengkap, dunia akhirat dapat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian berikutnya lagi, wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah fid din wal akhirah liyasunahullah ta'ala anil bala' wal afat. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuninya segala keburukan, sehat wal afiat di dunia sampai akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari cobaan dan segala hal yang merugikan. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Maka barang siapa yang diberi rezeki, itu terjemahnya kurang tepat ya. Barang siapa yang diberi rezeki atas doanya, maka tidak akan terhalang untuk dikabulkan. Itu terjemahnya kurang tepat. Yang benar itu barang siapa diberi rezeki untuk berdoa, ya, maka tidak akan terhalang untuk dikabulkan. Jadi maksudnya kalau kita ini oleh Allah dimudahkan berdoa, senang berdoa, ya berarti Allah hendak mengabulkan doa kita. Jadi doa itu adalah rezeki. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya kata-kata sangat indah. Kata beliau, "Inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Faman ulhamad du'a, fa innal ijabata ma'ahu." Aku enggak mikir dikabulkan doa. Yang aku pikir adalah berdoa itu sendiri. Barang siapa diberi ilham untuk berdoa, berarti Allah hendak mengabulkan doanya. Jadi doa itu rezeki. Kalau kita dimudahkan doa, alhamdulillah, berarti akan dikabulkan doa kita oleh Allah. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah. Dan ketika bala sudah ditakdirkan untuk menimpanya, maka pasti mengenainya. Hanya saja walakin yuyassiruhullah alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Hanya saja Allah akan memudahkan kepadanya atas cobaan itu. Allah memberi jalan keluar dan Allah memberinya kesabaran dengan berkat doa. Jadi bala kalau sudah mau turun, ya turun. Cuman kita sudah berdoa, ya. Bagaimana ini? Ini balaknya turun. Ini doa kita naik. Lalu terjadi tabrakan antara balak dengan doa. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika terjadi tabrakan antara doa dengan balak, ini balaknya turun, doanya naik. Nah, tabrakan, plek. Itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, balaknya lebih kuat. Maka balak tetap turun, tapi ringan. Karena sudah ditabrak oleh doa kita. Kemungkinan kedua, doa kita lebih kuat, plek. Ya, maka balaknya tidak jadi turun, kalah oleh doa kita. Kemungkinan ketiga, sama-sama kuatnya, maka bergumul terus kuat-kuatan. Jadi doa itu punya kekuatan. Doa bisa merubah takdir. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa punya kekuatan ya ikhwan. Jangan lupa berdoa. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW khutbah Jumat. Siang bolong, panas, matahari terik. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, di daerah kami paceklik, nggak ada hujan. Binatang kurus kering, tumbuhan mati semuanya. Ya Rasulullah, doakan agar Allah turunkan hujan. Langsung Rasulullah mengangkat tangan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Turunkan hujan. Itu langit yang terang benderang, langsung timbul awan-awan yang gede. Langsung gelap, langsung turun hujan deras. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW tidak turun dari mimbar, melainkan jenggotnya sudah basah. Karena apa? Masjidnya bocor. Iya, karena terbuat dari pelepah daun kurma. Ternyata hujan ini berlanjut sepekan. Khutbah Jumat berikutnya ada orang datang, orang itu atau orang yang lain. Ya Rasulullah, ini hujannya seminggu ya Rasulullah, tidak mandek-mandek. Ya Rasulullah, di tempat kami banjir, rumah-rumah bocor semuanya. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah nahan hujannya. Langsung Rasulullah doa lagi, Allahumma hawalaina wala alina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitar kami, tidak menimpa kami. Sampai Rasulullah nuding ke awannya, disuruh pergi ke sana, awan pergi ke sana, langsung terang benderang. Ya, berarti doa punya apa?
kekuatan. Ya, tergantung kekhusyuan kita, keseriusan kita, kesungguhan kita. Ya. Kemudian Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis shalah fayajuzu dzalik. Ya Allah, atau hanya saja kecuali kalau mempelajari ilmu perbintangan sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka boleh yang demikian itu. Ya. Jadi ilmu nujum yang boleh adalah untuk apa tadi? Untuk mengetahui kiblat, ya, di padang pasir, kiblatnya mana, itu bisa lihat dari bintang. Kemudian juga mengetahui waktu-waktu sholat, tidak apa-apa, bukan untuk ramalan-ramalan. Wallahu a'lam, itu dulu aja. Isaknya jam berapa sekarang? Sudah masuk atau belum? Oh, sudah masuk. Oh iya, berarti saya tutup langsung aja. Oh, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya Ustadz, jika kita pernah berburuk sangka terhadap guru, namun tidak pernah kita ungkapkan secara lisan, apakah kita wajib minta maaf secara langsung atau cukup beristighfar saja? Jazakumullah khairan. Minta maaf saja, tapi jangan disebutkan terperinci secara umum, kemudian kita yang banyak tobat kepada Allah. Karena su'udzon itu adalah dosa, prasangka buruk yang tidak ada indikasi apapun. Kemudian kalau kita buka buku-buku adab, dan nanti di sini insya Allah ada ya, itu mereka-mereka para ulama zaman dulu, itu kalau mau pergi ke gurunya, mau ngaji, di tengah jalan sodakoh dulu. Ya, sodakoh sambil berdoa. Allahumma astur uyuba muallimi anni, wala tudhib barakata, wala tudhib barakata ilmahu minni, au kama qala ya. Jadi doa, isi doanya, ya Allah, tutupi aib guruku dari aku. Jangan kau hilangkan barokah ilmunya untukku. Maksudnya apa di sini? Jadi murid ini sodakoh dulu di tengah jalan, lalu doa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya tahu kejelekan guruku. Jadi bukan ingin tahu kejelekan gurunya, malah berdoa kepada Allah, ya Allah, tutup keburukan guruku ya Allah, tutup ya Allah, jangan sampai saya tahu ya Allah. Maksudnya adalah privasi gurunya. Sampai segitunya itu loh. Itu yang menjadikan ilmunya apa? Barokah. Karena dia berhusnudzon kepada guru. Kalau zaman now gimana? Kalau zaman sekarang itu murid mencari-cari kesalahan guru. Na'udzubillah. Ingin tahu privasinya guru. Na'udzubillah. Mau ilmunya barokah. Ya, enggak bisa ilmunya barokah. Jadi kalau zaman dulu itu malah berdoa, ya Allah, jangan sampai saya tahu kejelekan guru saya, ya Allah. Tutupi ya Allah, supaya saya selalu husnudzon kepada guru saya. Demikian. Itu dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah. Dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.